Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terus buat Bapak Ibu guru yang belum sertifikasi ya, di sini akan sampaikan buat Bapak Ibu guru yang sudah menanti-nanti PPG tahun 2022, pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Di sini sudah dikeluarkan surat mengenai pendaftaran seleksi administrasi ya Bapak Ibu guru ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya. Langsung aja kita Bapak Ibu lihat apa aja cara-caranya, seperti apa cara-caranya, dan berkas-berkas apa aja yang perlu disiapkan. Langsung aja Bapak Ibu. Ini deh suratnya ya. Suratnya nomor 0248-GT-00.03/2022 perihal pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan atau Dapodik tanggal 30 Januari 2022 ya. Terakhir itu tanggal 30 Januari ya, pemutakhiran data. Sebelum 30 Januari mungkin Bapak Ibu guru data informasinya untuk melengkapi data-data yang bersangkutan atau Bapak Ibu guru di Dapodik ya, untuk bekerja sama dengan operatornya. Yang kedua, calon peserta terdiri atas dua kategori, yaitu yang pertama, guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ya. Ini dia calon yang pertama ya. Yang kedua, guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Ini dia peserta, calon-calon peserta ya. Jadi kalau dia diangkat 2020, ada kemungkinan tidak ada kemungkinan untuk diangkat ya peserta calon PPG tahun 2022. Yang ketiga, peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang keempat, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 ataupun D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Untuk Bapak Ibu guru ya, yang penting mata pelajaran yang diajarkan linear dengan bidang studi PPG yang dipilih ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Persyaratan seleksi administrasi. Ini dia seleksi administrasinya ya. Yang pertama, persyaratan peserta. Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. B. Terdapat pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. C. Memiliki NUPTK ya, ini syaratnya yang paling utama ya, memiliki NUPTK. D. Telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. E. Memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Yang F. Aktif mengajar selama 2 tahun terakhir ya. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu guru. Mungkin ada sudah mengundurkan diri. Kalau sudah mengundurkan diri, ada kemungkinan
masuk ada kemungkinan guru tersebut tidak dipanggil lagi ya, karena ada beberapa guru sudah mengundurkan diri ya, tapi datanya mungkin didapuri tapi tidak mengajar lagi, hanya datanya itu tidak bakal dipanggil ya Bapak Ibu ya. Yang G, berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Yang H, sehat jasmani dan rohani. Yang I, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa. Yang J, berkelakuan baik. Ini ya persyaratan administrasi. Apa aja persyaratan administrasinya? Ini dari Bapak ya. Hasil pindai scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri melampirkan surat pernyataan dari Dirjen Dikti ya. Nanti ijazah Bapak Ibu guru di scan ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota. Ini dia khusus yang di negeri ya Bapak Ibu ya. Yang C, hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli atau fotokopi legalisir atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2020-21 dan 21-22 bagi guru non PNS. SK tersebut dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota untuk PNS, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi wewenang. Mungkin guru tersebut mengajar di swasta ya, tapi statusnya sebagai PNS. Yang berikutnya adalah ketua yayasan untuk guru tetap yayasan. Ya, ini dia peraturannya untuk guru yang mengajar di swasta ya. Di sini dia harus ketua yayasan, bukan kepala sekolah ya Bapak Ibu ya, ketua yayasan. Yang berikutnya, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi wewenang. Ini dia yang honorer ya Bapak Ibu ya, mempunyai SK yang dikeluarkan pemerintah ya, orang dinas pendidikan ataupun bupati ataupun gubernur ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, hasil pindai scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2021 dan 2021-22. SK pembagian tugas 2 tahun terakhir ya Bapak Ibu ya. Baru yang berikutnya, hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubui materai 10.000. Itu dia persyaratan administrasinya. Kita lanjut lagi, tata cara pendaftaran. Ini dia. Yang pertama, aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui laman. Ini dia alamannya ya, warna biru ya Bapak Ibu ya, pendaftaran.ppg.kemendikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Setelah Bapak Ibu guru masuk ke website tersebut, tampilannya akan seperti ini dia ya Bapak Ibu ya, Pendidikan Profesi Guru. Ini dia tampilannya. Kita lanjut lagi. Ya, yang kedua, guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Guru mengunggah atau mengupload hasil pindai scan ijazah asli S1 atau D4. Bagi guru yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan. Nah, Ibu Bapak Ibu guru bisa menyampaikan keluhannya langsung ke kepala sekolah ataupun ke dinas pendidikan ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linear dengan program studi atau jurusan pada ejat
ijazah S1 atau D4 yang dimiliki. Daftar linearitas program studi PPG ya, nanti ya bisa kita lihat ya. Yang keempat, guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazahnya ya. Bapak Ibu guru harus memastikan nih program studinya ya. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu guru tidak kelihatan, susah untuk menemukan perguruan tingginya. Bisa langsung berkoordinasi ke dinas terkait ya Bapak Ibu ya. Berkomunikasi langsung seperti apa solusinya. Yang kelima, LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan, diantaranya yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi ataupun jurusan pada ijazah S1 atau D4. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori sebagai berikut. Ini dia kategorinya Bapak Ibu ya. Yang pertama, disetujui jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4 ya. Bapak Ibu guru jangan salah upload ya, betul-betul diperhatikan dulu apakah linear atau tidak ya Bapak Ibu ya. Yang B, ditolak permanen jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4 serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Perhatikan Bapak Ibu guru, makanya sebelum diupload, sebelum scan, perhatikan apakah sudah linear atau tidak. Ini ditolak permanen, tidak dimungkinkan adanya perbaikan ya. Contohnya, guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum tidak linear dengan program studi PPG yang ada ya, sarjana hukum ya. Mungkin ada sebagian di antara Bapak Ibu guru yang sarjana hukum mengajar di SD mungkin ya Bapak Ibu kan, tidak ada kemungkinan, tidak bisa untuk mengikuti program PPG. Yang C, ditolak atau perbaikan jika berkas tidak lengkap atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4 tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memiliki program studi PPG guru kelas SD. Jika guru tersebut ingin menjadi PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris ya, bukan guru kelas ya Bapak Ibu ya, karena tidak linear ya. Guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini dia jadwalnya Bapak Ibu ya. Jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Yang pertama itu pengumuman pendaftaran, itu ada tanggal 3 Februari ya. Pendaftaran dan pengiriman berkas 10 sampai 23 Februari ya. Singkat dia ya Bapak Ibu ya. Yang nomor 3, perbaikan berkas 10 sampai 25 Februari. Verbal oleh petugas 10 sampai 28 Februari. Pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran tanggal 4 Maret. Ingat Bapak Ibu ya, pendaftarannya dan pengiriman berkas itu mulai tanggal 10 sampai 23 Februari 2022. Jadi mulai dari sekarang bisa Bapak Ibu siapkan berkas-berkas apa-apa saja yang diperlukan ya Bapak Ibu ya. Ya, demikianlah informasi yang saya sampaikan buat Bapak Ibu guru tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya ya Bapak Ibu guru ya. Semoga Bapak Ibu guru kita semua yang belum sertifikasi lulus semuanya ya Bapak Ibu ya. Tidak ada sedikit pun kendala yang kita hadapi. Terima kasih.